Kembali lagi bersama kami di debat terbuka ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan kita akan melanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan calon berhak menentukan siapa yang akan bertanya dan siapa yang akan menjawab, baik itu oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Dan sekarang pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Dan kami ingatkan kembali untuk seluruh pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab harus sesuai dengan tema debat, yakni sinergisitas pembangunan pusat dan daerah untuk keutuhan NKRI. Mohon menjadi perhatian bagi seluruh pasangan calon untuk tidak memberikan pertanyaan dan jawaban yang menyerang personal. Kami persilahkan kepada paslon 3 bertanya kepada paslon 2, waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Makasih Pak Zul, saya ingin belajar nih dari Pak Zul. Jadi kan kita NTB ini kan daerah pengirim buruh migran nomor 3 terbesar lah di Indonesia. Dan remitansi dari buruh migran, dari pekerja migran kita itu lebih dari 1 triliun saya rasa per tahun. Nah, saya ingin belajar bagaimana pengalaman Bang Zul di dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran selama 5 tahun menjabat. Kira-kira mungkin ada lesson learn yang kita bisa pelajarin untuk kedepannya, Bang Zul. Makasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan pertanyaannya, Pak Iqbal? Cukup? Udah, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, selama jadi gubernur, bahkan sebelumnya ketika jadi anggota DPR, selalu kalau ada masalah tenaga kerja itu saya diminta pertolongan atau apalah oleh masyarakat di NTB ini. Dan saya cukup beruntung karena setiap ada masalah tenaga kerja, ada kecelakaan ini itu atau ada yang meninggal di luar negeri, sahabat saya yang pertama kali saya telepon itu adalah lalu Muhammad Iqbal. Jadi kami bersahabat ini bukan kaleng-kaleng. Saya bersahabat sama beliau sejak kecil. Jadi beliau selalu memberikan kami dan sangat responsif karena waktu itu beliau adalah Direktur Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tapi yang kami lakukan, Mas Iqbal ya, pengalaman di NTB ini kami selalu melakukan sosialisasi untuk supaya proses pengiriman tenaga kerja itu dengan proses yang benar. Karena selama ini kebanyakan yang banyak masalahnya di luar negeri itu yang pergi tidak dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu kerjasama dengan badan yang sekarang sudah jadi kementerian khusus itu selalu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pergi secara legal. Karena kalau secara legalnya bagus, mereka akan terlindungi dan banyak hal yang bisa kita lindungi ketika mereka berada di sana. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih, cukup. Kami persilahkan kembali ke paslon 3 menanggapi jawaban dari paslon 2, waktunya 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Makasih Bang Zul. Kami ini memang berteman sejak SMP dan dulu selalu ikut cerdas cermat. Ketemunya kalau di tingkat provinsi di final selalu ketemunya Zul lawan Iqbal gitu. Hari ini kita rematch lagi gitu. Tapi insya Allah fastabiqul khairat. Jadi gini, kenapa saya tanya itu Pak Zul? Karena saya 8 tahun menangani perlindungan TKI di luar negeri. Dan ternyata memang setelah 8 tahun menangani saya sadar bahwa persoalannya itu ada di hulu bukan di hilir. Misalnya zero cost itu belum diterapkan. Padahal harusnya seorang TKI berangkat ke luar negeri itu tidak boleh dibebani biaya. Tetapi kita masih belum menerapkan itu. Kedua, pendataan juga masih lemah. Sehingga kita perlu melakukan pendataan yang lebih baik nanti untuk TKI kita. Yang ketiga, bahwa pesan dari hukum internasional dalam hal perlindungan TKI itu bukan hanya melindungi TKI-nya, tapi melindungi keluarganya. Jadi kita juga belum banyak menerapkan perlindungan terhadap keluarga TKI yang ditinggalkan. Makasih. Baik, terima kasih.